Guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting seputar kekristenan ya, yang menjadi iman dan dasar dalam setiap kehidupan orang percaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sekerja Allah bersama dengan saya dalam kesempatan hari ini. Oke, baik, langsung saja kita akan membahas dari statement seorang yang dulunya master teologi. Tentunya ini adalah seorang yang berpengetahuan ya seharusnya, karena beliau mengenyam pendidikan sampai di jenjang strata 2 ya, sampai mendapatkan gelar magister teologi tentunya. Pasti adalah orang yang paham dalam kekristenan dan juga orang yang mengerti dasar-dasar dalam pandangan Kristen tentunya. Ya, baik, kita akan membahas apa sih yang menjadi statement dari pemikiran seorang Magister of Theology ini. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu video berikut ini. Oh, sampai master ya teologinya? Oh, Masya Allah. Ya, cuman semakin tinggi ilmu yang saya capai, saya semakin blank, Pak. Ya. Yesus sendiri kan nggak menyebarkan agama Kristen ya. Setelah Kristen kan itu terjadi setelah ada Rasul Paulus ya. Sebelumnya Rasul Paulus juga menentang kekristenan ya. Tapi tidak tahu ya. Justru Rasul Paulus itu bisa mengendalikan semua. Ya. Akhirnya sampai sekarang ini kan jadi Kristen karena pengaruhnya Paulus ya. Oh. Yesus sendiri kan nggak menyebarkan agama Kristen ya. Sebelumnya Rasul Paulus juga menentang kekristenan ya. Oh. Iya. Cuma tokoh Yahudi, cuman nggak Yahudi betul ya. Karena kalau dia kan nggak masuk Dewan Sanhedrin ya. Dewan Sanhedrin itu ya harus memenuhi syarat ya. Salah satu kaya, pintar, gagah ya. Tampan ya. Kalau Paulus ini memang pintar, tapi nggak kaya dan nggak gagah. Ya. Karena matanya juling ya. Oh gitu. Ya. Artinya berarti Kristen ini agama yang dibikin oleh Paulus gitu ya? Kayaknya gitu ya. Intinya, saya semakin bingung dengan kekristenan itu sendiri. Ya, baru saja kita melihat video yang menjadi disclaimer mereka. Saya akan menayangkan ya, yang menjadi topik pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Ya, beranjak dari sebuah disclaimer yang menyatakan bahwa Yesus sendiri tidak menyebarkan agama Kristen. Dan ini dapat disimpulkan melalui polemikus-polemikus Muslim yang menyatakan diri bahwa mengambil kesimpulan agama Kristen bukan ajaran Yesus. Wah, ini menarik ya, yang menjadi perhatian kita bersama. Lalu kalau agama Kristen bukan ajaran Yesus, lalu ajaran siapa? Banyak dari klaim-klaim dari mereka yang mengklaim bahwa itu adalah ajaran Paulus, agama Kristen dibawa oleh Paulus bukan Yesus. Ini menarik menjadi perhatian kita ya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus menanggapi hal-hal ini? Ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan orang percaya tentunya. Begitu ya? Ya, baik. Ketika kita memperhatikan disclaimer-disclaimer sebenarnya yang tidak memiliki dasar yang kuat tentunya, yang sangat mudah dipatahkan sebenarnya kalau kita melihat disclaimer mereka yang menyatakan bahwa Yesus sendiri tidak menyebarkan agama Kristen, lalu mereka menyimpulkan agama Kristen itu bukan ajaran Yesus. Nah, ini yang menjadi jawaban kita. Perlu kita akui dan perlu kita ingat bahwa Yesus datang tidak membawa agama. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat penting yang perlu ditanamkan dalam setiap kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau Yesus datang tidak membawa agama, lalu apa yang mereka ajarkan? Nah, ini menarik menjadi perhatian kita. Ingatlah bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, dia datang untuk mengajarkan jalan keselamatan melalui dia.
yaitu melalui Yesus Kristus. Maka jelas ya teman-teman, kalau kita memperhatikan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, Alkitab mencatat kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi sangat jelas melalui teks yang kita baca hari ini bahwa Yesus datang. Dia mengajarkan tentang jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Maka dari itu dia berkata, "Akulah jalan." Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ya, kira-kira begitu ya. Silakan Kak Deli selanjutkan. Ya, saya sangat tertarik dengan pembahasan topik kali ini ya. Dengan sebuah statement yang dikeluarkan oleh seorang magister teologi, bahkan kalau dibilang sudah kalau strata teologi yang tinggi itu sudah bisa paham tentang teologi yang benar, tetapi dengan dia mengeluarkan statement yang menurut kita ini berdua kurang betul ya. Ya, sangat menarik juga ya tentang pembahasan kali ini tentang statement yang dikeluarkan oleh seorang yang sudah magister teologi, yang dalam kategorinya ini sudah paham betul tentang teologi, tetapi dari beberapa pernyataannya ini sungguh menarik perhatian kita, dan kemudian ya perlu kita untuk meluruskan statement dari beliau ini. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak menyebarkan kekristenan ya, atau agama kekristenan di dunia ini. Menurut saya ini agak sedikit melenceng atau sangat salah sekali. Kalau memang maksud saya tidak percaya tentang penyebaran Yesus Kristus itu menyebarkan kekristenan di dunia ini. Oke, secara terlihat memang dalam perjalanan misi Tuhan atau ketika Yesus itu memberitakan Injil, terlihatnya hanya 3 tahun. Tetapi yang perlu kita harus lihat dan kita benar-benar fokus bagaimana Yesus itu menyebarkan kekristenan atau pengikutnya di dunia ini, ia memberikan amanat agung. Ya, kita bisa melihat dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20, di mana Yesus mengatakan, "Karena itulah pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Yesus ini dia bergerak untuk menyebarkan pengikutnya di seluruh dunia, atau yang seperti yang Bapak itu katakan, kekristenan. Dia menyebarkan kekristenan di dunia ini dengan memberikan atau mendelegasikan amanat agung kepada para rasul pada saat itu. Jadi untuk beliau yang menyatakan statement ini, inilah yang jalan keluar atau pencerahan yang boleh beliau bisa dengarkan, bahwa Yesus tidak menyebarkan kekristenan. Itu adalah fakta yang tidak benar. Tetapi fakta yang sesungguhnya adalah bahwa Yesus menyebarkan kekristenan di dunia ini dengan mendelegasikan amanat agung kepada para rasul pada saat ini, dan sampai pada saat ini para hamba-hamba Tuhan yang bisa kita kenal. Ya, baik ya. Saya pikir itu adalah suatu hal yang sangat jelas yang sudah kita dengarkan ya dalam kesempatan kali ini. Lalu satu hal yang sangat menarik yang menjadi pembahasan kita, lalu jika Yesus tidak menyebarkan agama Kristen, lalu hal ini berarti menurut pandangan mereka bahwa agama Kristen itu bukan ajaran Yesus Kristus. Dan tadi yang sudah dijelaskan, itu merupakan suatu hal yang salah, suatu hal yang keliru ya tentunya di dalam ajaran-ajaran Kristiani. Kita harus perlu ingat satu hal yang menarik yang menjadi pembahasan kita, mengapa orang-orang percaya atau pengikut Kristus itu disebut orang-orang Kristen. Ini menarik menjadi pembahasan kita tentunya. Ya, kalau kita memperhatikan dalam teks kita ya, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-26, nah ini pertama kali orang-orang atau pengikut Kristus itu disebut Kristen ya. Di sini pertama kali.
Dikatakan dalam Alkitab, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini menarik menjadi pembahasan kita. Tadi disclaimer mereka yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mengikuti ajaran Yesus. Bahkan mereka mengklaim diri bahwa yang mengikuti ajaran Yesus itu adalah kaum muslimin. Nah, ini menarik ya. Mereka berpuasa, orang Kristen tidak. Mereka sembahyang, orang Kristen tidak. Mereka berdoa subuh, sholat subuh, dan lain sebagainya. Itu disclaimer-disclaimer yang tidak mempunyai dasar atau pijakan yang jelas menurut saya. Karena dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini jelas ya. Di Antiokhia lah murid-murid itu disebut pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Kristen di dalam terjemahan bahasa Yunani itu adalah Kristanios, dari akar kata Kristos ya, yang artinya adalah pengikut Kristus. Ya jelas ya, orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti dia meneladani apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus ajarkan. Itu tentunya diajarkan seperti tadi yang dikatakan ya di dalam Matius, ajarlah mereka, baptislah mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Sedangkan di dalam Muslim sendiri ada nggak ajaran yang menyuruh untuk membaptis, menjadi pengikut Kristus? Itu saya rasa suatu yang tidak ada di dalam ajaran mereka. Ajarannya hanya ada sepenggal-sepenggal yang didisklaimer oleh mereka adalah suatu kebenaran, dan ternyata itu adalah suatu kesalahan yang besar tentunya bagi saya. Karena yang disebut pengikut Kristus itu adalah dia yang melakukan kehendak Tuhan, dia yang melakukan apa yang Kristus teladankan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Begitu dari saya. Silakan dilanjutkan. Ya, saya sangat setuju dengan statement atau penjelasan yang dari Kak Nur ya, sangat menolong dan sangat meluruskan sekali dari statement yang mengatakan bahwa Yesus. Ya, dari penjelasan tentang definisi dari istilah agama itu dan kemudian merujuk pada gerakan Yesus Kristus dalam menyebarkan pengikutnya di dunia ini, kita sudah paham dan beliau sudah cukup menjelaskan. Saya secara pribadi sudah bisa paham dan mengerti, dan yang lebih penting adalah bagaimana penjelasan ini bisa sampai kepada beliau dan mendengar langsung penjelasan dari statement yang beliau keluarkan. Ya, terima kasih Kak Nur. Ya, baik, kiranya video yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan next kita akan membahas tentang suatu hal yang sangat penting juga yang menjadi terusan dari lanjutan part 2 ya, bagian ini tentang tuduhan atau disclaimer bahwa bahwa Paulus lah yang membawa agama Kristen, bukan ajaran Yesus. Next kita akan bahas bagian ini di part 2. Begitu. Ya, oke. Kiranya jadi berkat bagi kita. God bless you. God bless you.